Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niko Mandelia Sarasmita, nomor absen 26, nomor induk mahasiswa 2011031110. Saya kelas PGSD B2 Siang Denpasar. Cara menggunakan busur derajat. Ini adalah busur derajat. Busur derajat adalah alat yang digunakan untuk mengukur serta menggambar sudut. Alat ini biasanya berbentuk setengah lingkaran, tetapi tersedia juga busur derajat versi lingkaran penuh 360 derajat. Menggambar sudut lancip dengan busur derajat. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat atau sudut yang besarnya di antara 0 sampai 90 derajat. Pertama, kita membuat gambar sebuah garis lurus. Garis tersebut akan menjadi garis acuan sekaligus kaki pertama dari sudut yang akan kita buat. Lalu kita membuat titik di tengah-tengah. Kemudian busur ini ditempelkan ke garis lurus. Ingat, sudut lancip itu sudut antara 0 sampai 90 derajat. Kita tempelkan titik yang ada di tengah pas dengan titik yang ada di busur. Kemudian carilah nilai derajat untuk sudut yang akan kita gambar. Contohnya di sini kita akan menggambar sudut 50 derajat. Kita cari derajat ke 50, yaitu letaknya di sini. Kita buat titik tepat di derajat tersebut. Lalu tandai derajat ke 50 itu dengan titik. Kemudian buatlah garis acuan berimpit dengan garis dasar busur derajat. Kemudian tandai kertas pada ukuran derajat yang kita inginkan. Lalu kita beri tanda sudut. Nah, jadilah sudut lancip, yaitu sudut 50 derajat. Kemudian menggambar sudut tumpul dengan busur derajat. Caranya sama seperti tadi, kita membuat terlebih dahulu garis dasar busur, kemudian titik, lalu tempelkan busur derajat ke titik dasar. Kemudian kita mencari sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang lebih dari 90 derajat atau kurang dari 180 derajat. Kita misalkan di sini sudut 130 derajat. Kita hitung 0 sampai 130 derajat. Nah, di sini letak sudut 130 derajat. Kita beri titik sebagai pengingat. Lalu kita membuat garis acuan yang berimpit dengan garis dasar busur derajat. Lalu kita hubungkan ke titik yang kita dapat tadi. Kemudian dari sini kita memberi tanda sudut. Ini adalah sudut 130 derajat atau disebut sudut tumpul. Mengukur sudut lancip menggunakan busur derajat. Di gambar sudah tersedia sudut, kemudian kita akan mengukurnya dengan busur derajat. Pertama, kita menempelkan busur derajat itu ke garis yang ada di sudut tersebut. Kemudian kita tepatkan titik pada sudut dan titik di busur. Lalu kita mencoba menghitung garis yang tepat pada busur. Garis itu tepat di angka 50. Berarti sudut ini adalah sudut 50 derajat. Mengukur sudut tumpul dengan menggunakan busur derajat. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal tempel di garis yang ada pada gambar sudut. Kemudian kita mencari
garis yang tepat di busur ini. Kemudian kita melihat angka yang tepat pada garis. Ternyata ini adalah sudut yang besarnya 130 derajat atau disebut sudut tumpul. Simetri lipat pada bangun datar persegi. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang ada pada sebuah bangun datar persegi. Lipatan yang dihasilkan dari simetri lipat harus membuat satu bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga saat dilipat satu sisi bangun datar akan menutupi sisi lainnya. Di sini lipatan pertama telah terjadi, kemudian kita coba ke lipatan yang kedua, sama-sama menutupi. Kemudian kita ke lipatan yang ketiga, ini juga menutupi sisi lainnya. Lalu lipatan yang keempat, ini juga menutupi sisi yang lainnya. Jadi, bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Simetri putar pada bangun datar persegi. Simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetri sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Kita coba memakai kertas merah ini sebagai bingkai dari bangun datar persegi yang berwarna kuning. Kita akan mencoba putaran pertama dan ternyata ini sama dengan bingkainya. Kemudian kita coba lagi putaran yang kedua, sama juga. Lalu kita mencoba putaran yang ketiga, ternyata sama persis dengan bingkainya. Lalu kita ke putaran yang terakhir, ternyata sama juga. Jadi bangun datar persegi memiliki 4 simetri putar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai trapesium. Trapesium adalah bangunan segi 4 yang kedua sisinya sejajar, namun tidak sama panjang. Bangun datar ini memiliki beberapa jenis, yaitu secara umum trapesium memiliki 3 jenis, yaitu trapesium sembarang, trapesium sama kaki, dan trapesium siku-siku. Rumus keliling dan luas trapesium. Keliling trapesium yaitu jumlah semua rusuk. Jadi semua rusuk ditambahkan. Dari gambar ini ada rusuk AB, BC, CD, dan DA. Jadi semua rusuk itu ditambahkan. Maka keliling dari trapesium yaitu AB plus BC plus CD plus DA. Kemudian rumus luas trapesium yaitu setengah atau 1/2 dikali jumlah rusuk yang sejajar. Jumlah rusuk sejajar itu yaitu jumlah rusuk A dan rusuk B, lalu dikali dengan tinggi. Kita akan coba mencari keliling dan luas trapesium ini. Layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Adapun ciri dan sifat bangun datar layang-layang yaitu memiliki satu sumbu simetri lipat,
tidak memiliki sumbu simetri putar, memiliki 4 sisi berpasangan yang sama panjang, memiliki 4 titik sudut atau sepasang sudutnya saling berhadapan sama besar, dan memiliki 2 diagonal yang berbeda dan saling tegak lurus. Rumus luas dan keliling layang-layang. Luas dari layang-layang yaitu L atau luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 atau D1 dan diagonal 2 atau D2. Kemudian rumus keliling pada layang-layang yaitu keliling sama dengan 2 kali A plus C. Mari kita hitung berapakah keliling dan luas layang-layang ini. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi, 1 rusuk dan 1 titik sudut. Sisi tengah kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Gambar di samping gambar kerucut merupakan gambar dari jaring-jaring kerucut. Kemudian, rumus kerucut. Yang pertama, rumus luas selimut yaitu Pi kali R kali S. Kemudian rumus luas permukaan Pi kali R kali S plus R. Kemudian volume kerucut sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali T. Ini adalah beberapa benda yang berbentuk kerucut. Prisma segitiga. Prisma segitiga adalah bangun ruang yang punya 5 sisi, 3 sisi di samping yang bentuknya persegi panjang dan 2 sisi alas dan atap yang bentuknya segitiga. Ini merupakan gambar dari jaring-jaring prisma segitiga. Dan ini adalah contoh benda yang berbentuk prisma segitiga. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan akhir kata saya ucapkan pada Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Bye bye.